Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, seperti biasa sebelum mulai belajar, kita awali dulu pelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi pelajaran yang kemarin di pelajaran 9 tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, kalau sholat tarawih kemarin kan sudah kita bahas. Sekarang lanjutannya adalah tadarus Al-Quran. Masih ingat kan bedanya sholat tarawih itu 8 dan 20 rakaat. Bukan 11 atau 23, bukan. Kalau 11 rakaat itu 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Kalau 23 rakaat itu maksudnya 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Ingat ya, sholat witir itu jumlahnya ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke tadarus Al-Quran. Anak-anak, tadarus Al-Quran nih, tadarus. Nih ya, tadarus berasal dari kata darosa. Ini bukan darasa ya, tapi darosa. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, mengambil pelajaran. Nah, darosa itu artinya belajar lah istilahnya. Kemudian, tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Nah, kita belajar Al-Quran. Boleh dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik itu di rumah, musola, atau masjid. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang membaca sampai khatam, ada yang menghafal, ada yang mempelajari isi dan kandungannya, mempelajari arti-artinya. Oke, bagaimana cara tadarus yang baik? Yang pertama, namanya kita mau membaca Al-Quran kan? Mau belajar Al-Quran, pasti kita wudhu terlebih dahulu, biar kita suci. Karena Al-Quran itu tidak boleh dipegang kalau kita masih membawa hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi harus suci dulu. Harus berwudhu dulu, biar hadas kecilnya hilang. Baru deh, boleh megang Al-Quran. Kemudian, di tempat yang bersih. Dan baju yang dipakai juga bersih, serta menutup aurat. Nah, jadi kita membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih, jangan di tempat yang kotor. Nah, makanya Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran itu nggak boleh di dalam kamar mandi atau tempat-tempat yang kotor yang lainnya. Itu nggak boleh. Karena kita menghormati Al-Quran. Al-Quran kan itu kitab suci. Masa kita baca di tempat yang kotor? Kan nggak boleh. Berarti kita harus baca Al-Quran di tempat yang bersih. Di kamar kita boleh, di ruang tamu boleh, di masjid lebih bagus, atau di musola. Kemudian pakai baju yang bersih. Masa baju habis mainan dari pagi sampai sore, terus kita belum mandi, ya kita baca Al-Quran. Ya bukannya nggak boleh, tapi lebih bagusnya kan kalau baju kita bersih, badan kita juga bersih. Waktu kita membaca Al-Quran, kita jadi lebih tenang, nggak gatel-gatel, kayak gitu. Terus serta menutup aurat. Ya, jelas. Ya, menutup aurat. Laki-laki menutup aurat dari, pokoknya menutup badannya sampai di bawahnya lutut. Kalau perempuan ya seperti biasa. Kalian sudah tahu, perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Oke, lalu anak-anak, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran menghadap kiblat. Pak, kalau tidak menghadap kiblat, boleh nggak? Ya, boleh saja. Tapi kalau menghadap kiblat, itu lebih bagus lagi. Begitu. Ada yang bagus, tapi ada yang lebih bagus. Tinggal kalian pilih yang mana. Yang bagus aja atau yang lebih bagus. Begitu. Kemudian yang keempat,
Mengawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Ta'awudz ini juga bisa disebut isti'adzah ya biasanya. Ada yang ustadz-ustadz bilang isti'adzah. Itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu. Ya, kenapa kau baca ta'awudz? Ta'awudz kan artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi selama membaca Al-Qur'an agar kita dilindungi. Kemudian yang kelima, membaca tidak tergesa-gesa dengan suara yang tenang. Nah ini, kalau kita membaca Al-Quran, itu tidak tergesa-gesa dengan suara yang tenang. Tenang aja, kalem aja, yang penting bacanya benar, sesuai yang sudah diajarkan sama guru-guru kalian, guru-guru kita. Guru-guru Umi sudah mengajarkan kalau membaca itu tenang aja, gak usah buru-buru, gitu. Terus, tidak berbicara atau bercanda. Masa waktu membaca Al-Quran, kita lagi ngobrol, lagi baca misalnya, Dzalikal kitabul la raiba, terus kita ngomong sama teman. Ya, kan gak boleh. Jadi harus dibaca runtut, sambil bercanda-bercanda. Masa membaca Al-Quran sambil ketawa-ketawa, nahan ketawa kan gak baik gitu. Terus, anak-anak, saat tadarus sebaiknya ditemani oleh orang yang lebih mahir agar bacaan yang salah bisa dibetulkan. Nah ini penting nih ya. Yang namanya tadarus, tadi ingat, tadarus berasal dari kata darosa. Darosa itu kan artinya mempelajari, meneliti, atau mengambil pelajaran, atau belajar. Nah, kalau misalnya bacaan kita ada yang salah waktu kita bertadarus, kalau kita sama orang yang lebih mahir daripada kita, kan kita bisa diingatkan kalau bacaan kita tadi salah gitu. Jadi dibetulkan, diulangi lagi. Salah membaca ayat Al-Quran kan nggak boleh anak-anak. Ya kan? Kemudian, apa saja manfaatnya tadarus? Oh ya, anak-anak, ini nomor 1-6 ini adalah cara tadarus yang baik. Maksudnya adab dalam membaca Al-Quran gitu ya. Berwudu, kemudian tempatnya bersih, bajunya bersih, menutup aurat, menghadap kiblat, mengawalinya dengan membaca isti'adzah atau ta'awud dan juga basmalah, kemudian membacanya dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian waktu membaca tidak bercanda atau sedang berbicara. Itu adalah adab dalam membaca Al-Quran ya. Kemudian, apa saja manfaatnya tadarus? Yang pertama, pasti menumbuhkan cinta Al-Quran. Dengan sering kita membaca Al-Quran, insya Allah akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Tuh. Kemudian yang kedua, memperlancar bacaan Al-Quran. Ini jelas, kita sering baca, nanti bacaan kita akan semakin lancar. Itu. Kemudian yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda. Nah, pastinya ya, apalagi di bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan. Kalau kita baca Al-Quran, satu huruf aja itu dapat 10 pahala. Kalau 2, 20. Kalau 3, 30. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Kalau baca satu huruf aja dapat 10, kan dilipat gandakan tuh. Berarti satu huruf dapatnya 20. Terus 2 huruf dapatnya 40. 3 huruf dapatnya 60. Dan seterusnya kayak gitu. Apalagi kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau bisa sampai khatam dari juz 1 sampai juz 30 itu luar biasa sekali. Kalaupun tidak bisa khatam ya nggak apa-apa, dicicil-cicil. Itu. Nanti sampai khatam. Sedikit-sedikit. Satu ayat pun juga nggak apa-apa. Lama-lama kan juga selesai sampai juz 30. Oke, lanjut nomor 4. Mendapatkan kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ini. Manfaatnya bertadarus, kita akan mendapatkan kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Karena dari tadarus tadi kan, yang pertama tadi itu menumbuhkan cinta Al-Quran. Nah, kalau kita cinta Al-Quran, Allah pasti semakin sayang kepada kita. Gitu. Anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan.
yaitu tanggal 17 Ramadan. Nah, makanya biasanya itu tanggal 17 Ramadan disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Misalnya nih, Bapak bikin soal ya. Nuzulul Quran disebut juga dengan A. Hari Pancasila. B. Turunnya Al-Quran. C. Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jawabannya jelas. Turunnya Al-Quran. Kemudian Bapak lanjutkan lagi pertanyaannya. Turunnya Al-Quran bertepatan dengan tanggal titik-titik Ramadan. Nah, ini jawabannya, tanggal 17. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, turunnya Al-Quran itu ada di Al-Quran juga, surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini yang di web, ayatnya kita bisa lihat ada di buku nih. Di buku ini. Kalau di buku halaman 79 ya, ini. Syahrul Ramadan alladzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi nih, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Tepatnya itu tanggal 17 Ramadan. Tuh ya. Nih. Kalau yang di sini artinya. Oke, anak-anak, itu penjelasan dari tadarus Al-Qur'an. Ingat, tadarus itu berasal dari kata darosa ya, bukan darasa. Darosa yang artinya belajar atau mempelajari, meneliti, mengambil pelajaran. Berarti tadarus Al-Quran itu artinya kita belajar Al-Quran. Baik anak-anak, itu saja pelajaran kali ini. Semoga kita bisa ambil manfaatnya dan menambah pengetahuan kita, terutama tentang pelajaran ini. Indahnya sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Oke, anak-anak, kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.